parkiran bisnya luas banget. Tuh. Shelter Peak 2. Kalau saya nyebutnya halte ya. Tuh, di sini sudah ada ngantri 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, masih pagi udah ngantri banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Infra? Jumpa lagi bersama saya Yos Carlos ya. Saat ini saya sedang berada di Peak 2. Kita tahu ya Peak 2 belum lama ini dapat, tanda kutip ya, dapat transportasi baru ya, Trans Jabodetabek, rute dari Blok M sampai ke Peak 2. Kalau dari map saya ukur ya, ini dari map aja ya, based on map, itu sekitar 32 kilo dari sini nih, Peak 2, stasiun terminal akhir Peak 2 sampai dengan Bursa Efek Indonesia di Sudirman. Nggak nyampe Blok M sih ya, pokoknya sampai situ, tapi akhirnya di Blok M. Nah, sepanjang itu kita cukup bayar 3.500. Itu udah bisa keliling dari Jakarta ke New Jakarta City. Kenapa saya bilang New Jakarta City? Ya, katakan lagi viral nih Peak 2 ini. Selain tempat bisnis, di sini destinasi wisatanya juga mulai bermunculan. Makanya mungkin warga Jakarta yang mau piknik, apalagi di liburan sekolah sekarang ini, cocok banget nih untuk nyobain tuh Transjakarta, Trans Jabodetabek T31 ya, untuk menuju ke sini. Banyak destinasi wisata ke sini, jadi mungkin boleh coba. Nah, mungkin bagi Sobat Infra yang belum tahu di sebelah mana stasiun akhirnya, ya bukan stasiun, haltenya, dan saya tunjukin deh kira-kira seperti apa. Jadi intinya yang saya takut kalau misalnya naik Trans Jabodetabek T31 dari Blok M sampai dengan Peak 2. Sepanjang perjalanan itu banyak destinasi wisata yang bisa disinggahi. Ya, kesini cuman 3.500. Emang mantap nih kebijakannya Gubernur DKI Pramono Anung dan Rano Karno. Oke, saya lagi menuju ke haltenya nih. Saya kebetulan jalan nih menuju ke halte, jadi agak lumayan, sekitar 5 menit lah sampai ke sana. Nanti saya tunjukin ya haltenya kayak gimana. Pokoknya kita tap in aja untuk ke sana. Oke, Sobat Infra, saya lanjut dulu ya. Nah, ini nih, saya udah mau nyampe nih di haltenya. Jadi di sini yang ngantri udah banyak ya. Transjakarta, Trans Jabodetabeknya atau TJ lah, dari singkat aja biar gampang. TJ. Nah, nih udah mulai ngantri. Ini masih pukul pagi loh, masih pukul 8. Tuh ya, banyak di sini. Jadi nggak usah khawatir. Pokoknya sampai jam 10 malam pun juga dari sini masih ada. Gitu kan. Tuh, T31 Blok M ya. Nah, kalau mau naik dari yang paling depan, sebelah sini ya, pilih dulu. Nah, biar lebih jelas lagi aja ya. Banyak kan yang ngantri, jadi nggak usah khawatir kalau ke sini sih. Di sini ada ruang tunggu, ada musola, lengkap di sini. Kita lihat dulu ya, biar jelas nih. Jadi kalau Sobat Infra yang mau ke Peak 2 yang belum pernah, saya mau tunjukin nih. Ini lihat tuh, parkiran bisnya luas banget. Tuh. Shelter Peak 2. Kalau saya nyebutnya halte ya. Tuh, di sini sudah ada ngantri 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, masih pagi udah ngantri banyak banget. Oke, kita mau coba langsung masuk ke
dalam shelternya atau haltenya lah. Ini mesin nyala semua ya, jadi biar dingin terus. Nah, saya pakai Bank BRI nih, Bank BRI, Imaninya tuh Mandiri. Oke, nah, coba ya, masuk dulu. Aduh, kita ngetek dulu deh. Bismillah. Kita ngetek dulu. Kita nunggu beberapa menit. Pagi-pagi ini udah banyak nih yang udah mulai berenang. Kita lihat semua. Ini di stop San Antonio. Nah, ini kawasan mahal ya, perumahan elit nih di sini nih. Ini banyak kapling-kapling yang masih kosong ya, tapi sudah diblok nih, udah apa? Udah sold out ya, udah tinggal dibangun aja. Ini kita posisi di apa, Sudirman nanti ya. Menara Syariah ya, bukan Menara BNI. Syariah sedang ujung Tenggaleng lupa kemana, ke klaster B gitu kan, ke tempat mana, ke Pasir Putih segala macam itu lengkap ya, jadi nggak usah khawatir di sini. Ini adalah fasilitas pembangunan nih CBD. Biasanya mau dibangun di sini nih. Oke, kita lanjut lagi ya. Semalam tuh habis hujan ya, jadi hawanya asik banget nih. Adem. Ini ada Menara Syariah tuh, gede banget ya. Jalan kaki ya lumayan tuh dari halte tadi. Wah, CBD Pek 2. Ini daerah bisnis dari sini nih. Pek 2 juga ada di sini. Selain pusat bisnis juga di sini banyak banget destinasi wisata yang disuguhkan oleh Pek 2 ya. Ini tanah-tanah kosong nih sebenarnya udah diblokir, tinggal bangun aja nih. Populer ya di Pek 2 ya, karena awal-awal Pek 2 dibangun ini Aloha juga beriringan ya pembangunan, dan sudah ada gitu kan. Sekarang udah tahap pengembangan tuh, ada kelihatan juga nih ya. Ini ada pengembangan, dan kalau ke Aloha buat makan-makan di sini oke juga ya, standar resto lah makanan di sini. Ini karena masih pagi jadi masih kosong. Sini nih, apakah Pasir Putih, lihat aja, karena kita berhadapan langsung dengan Pulau Seribu di sini.
bangun penthouse juga nih. Ini Noya, coba dukung di sini nih. Ini bangunannya ya, futuristik. Sebutnya menyeberangi lautan, kita melewati jembatan yang dibangun nih. Wih, kita menyeberang lautan. Tuh, lewat jembatan. Ada nelayan juga di sini kelihatan ya. Ini perbatasan Jakarta dan Banten ada di sini nih. Jembatan ini. Nah, ini perbatasan ini di sekitar sini. Ini nih. Nah, ya, itu satu di bawah. Lihat kampung potong ya. Segera dibangun ya. Beberapa saat lagi ke depan kita ini nanti akan masuk ke Peak 1 ya, tapi ini udah masuk di zona Jakarta ya. Kalau tadi itu zona Banten, ini masuk di wilayah Jakarta. Nah, ini udah masuk ke Peak 1 gitu ya. Nanti kita juga akan menyeberangi lautan juga ya, di Peak 1 dan terkenal ya, karena Peak 1 lebih dulu dibangun, dikembangkan, jadi orang mungkin lebih mengenal Peak 1-nya dulu. Di saat itu ada banyak beberapa destinasi wisata juga ya, ada juga pusat bisnis juga di situ, jadi cukup lengkap di situ. Dan ada juga yang orang tahunya kalau ke Peak 1 atau ke Peak ke Pantai Indah Kapuk itu terkenal dengan pagodanya. Nah, nanti saya tunjukin depan saya ini ada The Palm Beach apartemen. Wah, ini akan dibangun apartemen nih. Oh, sudah mulai pembangunan ya. Jadi pasti jualannya apartemennya jualnya ke laut nih pasti. Mulai dipasang tiang panjang nih kayaknya. Ini menghadapnya ke laut ini posisinya. Pembangunan juga ya, pengembangan dan perbaikan dan perawatan banget ya, pokoknya demi kenyamanan ini ya pengunjung yang ada ini. Nah, beberapa saat tadi kita nanti akan masuk ke area Peak 1 ya, pusat bisnisnya untuk masuk ke tempat wisata ini ya di sini. Kita tunjukin ya. Terus di sini itu ruko itu ukuran 8 kali 17,5 itu 3,5 lantai 9,5 miliar. Gokil ya. Sekaligus pusat kuliner juga di sini loh. Ini kiri saya ke sini juga ada. Nah, ini pagoda yang terkenal di Peak 1. Ini banyak pusat kuliner. Tadi info Trans Jabodetabek tadi yang dari Peak 2 baru ini aja yang nomor P31, tapi di Peak 2 itu juga ada Trans Jabodetabek juga nomor 1A, tapi dari Pantai Maju. Jadi masuk ke Peak itu yang kedua
ini ya, ada dua jurusan yang kita akan melewati ini, nanti kita melewati Jalur Jabodetabek yang dari Pantai Maju Pik 1 sampai ke Balai Kota Jakarta Pusat. Itu melewati Jakarta Kota. Jadi sebetulnya rute Jabodetabek yang saya naiki ini ya dengan nomor P31 Pik 2 sampai dengan Bandung itu rute baru. Ini di Pik 2 ini sudah lengkap ya, sebetulnya ada dua rute, yaitu rute Blok M Pik 2 nomor 31, lalu ada rute Pik Pantai Maju sampai dengan Balai Kota Jakarta ya. Tarifnya sama Rp3.500 saja, murah ya, bahkan kalau masih pagi hanya di tengah 2.000 kalau nggak salah, jam 7 pagi. Ini area Pantai Maju. Pantai Maju ini areanya pusat bisnis ya, pusat kuliner juga, dan ada CM juga di sini kalau coba dan pernah ingin tahu ya. Nah, tempatnya seperti ini karena market banget dengan pantai ya, namanya Pantai Maju. Di dalam itu ada perumahan juga tuh, perumahan mahal pasti ini, keren sih. Ini namanya Pantai Maju. Jadi rute yang dari Pantai Maju sampai Balai Kota ada di sini titiknya. Ini timbal ya, Pantai Maju. Nah ini dia nih untuk curas Jabodetabeknya nih, namanya 1A. Ini nih, ya, bisa lihat dari sini. Jadi semakin mudah transportasi di Jakarta ini ya, menghubungkan dari satu titik ke titik lain. Nah ini dia nih 1A Pantai Maju. Ini Pantai Maju itu masuk di Pik 1 ya, sementara Jabodetabek yang saya naiki ini ada dari Pik 2. Jadi ada dua jurusan ya yang menurut saya sudah sangat lengkap. Jadi kalau misalnya mau ke sini itu sangat mudah sekarang. Mau ke Pik 1 ada Trans Jabodetabek, mau ke Pik 2 juga gitu ya. Tapi kalau 1A itu bukan Jabodetabek ya, tetap DJ lah ya, karena dia masih area Jakarta. Kalau yang Trans Jabodetabek itu konteksnya sudah di luar Jakarta ya. Kalau dikoreksi dari awal nih kalau salah sih. Nah ini kawasan bisnis. Dan kalau untuk rute 1A ya, dari Pantai Maju sampai dengan Balai Kota itu sebetulnya ada dua lintasan gitu kan, di jam-jam tertentu. Jadi ada yang melintasi lewat jalur arteri ya, jadi keluar dari sini itu dia langsung masuk ke jalur arteri menuju Penjaringan gitu kan, dan seterusnya sampai nanti ketemu Jakarta Kota dan ke ini Balai Kota. Nah sementara kalau lewat tol dari sini langsung masuk ke tol Sediatmo gitu. Jadi ada jam-jamnya. Kalau misalkan video ini banyak penontonnya gitu ya, saya akan bahas lagi nih gitu kan soal rute perjalanan dari Pantai Maju sampai dengan Balai Kota. Mudah-mudahan penontonnya banyak ya. Nah, akan saya kembali ulas lagi nih gitu kalau penontonnya banyak. Oke, kembali lagi di wisata ini ya. Di sini banyak banget usaha bisnis gitu kan. Pusat hiburan juga ada di sini, ada lighthouse juga. Di sini banyak kuliner yang kantor di sini. Kalau ini karena masih hari masih pagi jadi kondisi sepi. Beberapa saat lagi kita nanti akan masuk ke jalan Tol Sediatmo arah Jakarta ya nanti ya. Jadi kita masuk tol dan nanti masuk tol nanti kita keluarnya di Selipi ya. Nanti kita akan berhenti di beberapa titik gitu. Stasiun halte pemberhenti atau shelter. Nah ini kita nyebrang lautan kembali. Oh kan? Kita nyebrangin lautan lagi loh, keren banget ya. Nyebrangin lautan terus berolahraga tuh. Ini jembatannya ya. Berkabut kalau masih pagi ini nih. Orang pagi-pagi pada sarapan ya. Ini juga mau ke bakmi Lamlo. Rame nih. Ada apa dengan bakmi Lamlo? Nah ini
fresh market ya. Jadi kalau misalnya mau ke Pik 1, kalau mau sekedar makan ringan gitu, ada makan berat juga bisa di sini fresh market. Harga variasi lah, kalau menurut pantauan saya sih harga relatif ramah di kantong ya sebetulnya standar harga mall sebetulnya ya, harga 15.000 juga ada sih kayaknya gitu. Tapi kalau yang jenis kayak misalnya makan seafood atau mungkin di atas 20.000 yang pasti sih ya oke lah, masih layak di kantong ya. Kalau mau niat kesini kita nabung dulu aja kali ya, kalau bicara mereka jauh atau itu belum ada gitu. Kalau beli warteg kayak dibandingin ya, tapi jangan salah kesini tuh kalau mau makan warteg banyak ya. Dan warteg juga kalau mau makan di sini tergantung makan apa nih. Kalau pakai ayam itu kita bisa 20.000-an gitu kan. Itu kalau timbang sayur-sayur aja sama telur cuma habis 15.000 aku sih karena banyak koneksi dari sini ya, koneksi transportasi selain Trans Jabodetabek, Trans Jakarta gitu kan. Banyak juga transportasi lain yang bisa langsung menuju Jakarta, kayak misalnya Damri itu dari Pik ya, menuju ke Halim ya, untuk menuju ke kita stasiun kereta cepat di Halim juga ada gitu kan. Ada juga trek gitu kan yang dari Pik 2 gitu kan, dari Pik 2 tepatnya di Tokyo Riverside itu kita bisa langsung itu bablas ke Kelapa Gading, kita bisa turun di sekitar Jakarta Pusat, Tanah Abang segala macam itu, harganya sekitar 20.000. Jadi sebetulnya sini banyak banget transportasi ya. Kalau untuk sini saya tidak susah, saya kan tahu gitu kan, tapi yang paling mudah ini sebenarnya ke Jakarta aja sih, maksa bertrafik untuk akses ke sini gitu. Kali jodoh. Waduh, di kawasan Semanggi nih, atmosfernya beda ya. Tadi di sekitar Pik 2, Pik 1, terus tadi kita ngelewatin di landscape-nya di jalan tol itu ya, di tol dalam kota itu kan banyak banget bangunan-bangunan yang di pinggir kali ya. Sekarang ini beda ya, lebih tertata gitu ya.
di jantungnya Jakarta, salah satunya ada di sini. Ya, pusat bisnis yang kita tahu ya, menurut survei di sini apa namanya untuk harga tanah di sini tuh cukup tinggi ya, itu terutama di CBD. Ya, CBD itu tepatnya di belakang Bursa Efek ini ada. Oke, bentar kita mau nyampe nih. Kita mungkin akan turun ke halte. Oke, kita lanjut lagi nanti ya. Ini halte Senayan Bank DKI. Masih pagi ya. Saya dari Pik 2 ke sini 1 jam. Oke, Sobat Infra, itu tadi perjalanan saya dari pokoknya bau minyak ya. Perjalanan saya dari Pik 2 sampai jantungnya Jakarta di Sudirman, tepatnya di depan Bursa Efek Indonesia di halte Senayan Bank DKI. Dan sekarang saya posisinya sudah di Duku Atas, tadi transit ya langsung ke arah sini, ke arah kota, karena saya mau connect KRL menuju sekarang. Jadi sebetulnya kehadiran Jabodetabek ya, baik ke Bogor, ke Pik 2 itu sangat-sangat membantu ya, terutama bagi saya yang bekerja cukup jauh, rumah di Cibitung, kerja di Pik 2. Bayangin, kalau misalnya nggak ada Jabodetabek, effortnya luar biasa. Nah, sebenarnya ketika saya belum menggunakan Transjakarta Jabodetabek ini yang nomor T31 ya. Ini sih Mbak. Terima kasih. Mari Mbak. Oke, tadi kepotong 3.500. Oke, balik lagi ya. Sebelum saya menggunakan T31 ya, Sudirman, saya menggunakan ini apa namanya, IJ yang dari arah kota, Jakarta Kota. Jadi itu rute dari Balai Kota hingga ke Pantai Maju yang tadi saya sampaikan itu. Ya, Pantai Maju masuk tepatnya di Pik 2 itu masih area Jakarta ya. Nah, sekarang ada rute baru kan dari Blok M sampai ke Pik 2. Nah, itu sangat membantu karena dekat banget dengan kantor. Dengan jalan kaki saya naik IJ. Lihat, skip Jakarta oke banget ya. Di pagi gini. Gitu. Jadi apapun alasannya ya, kehadiran transportasi umum ya, transportasi massal lah, siapapun itu sangat-sangat membantu banget ya untuk mobilisasi masyarakat, terutama yang tinggal di daerah penyangga gitu ya. Makanya kenapa ayo naik bus gitu kan, itu penting menjadi campaign ya, bukan agar jalanan nggak macet gitu kan, kayak saya gini. Jadi kalau misalnya naik pribadi, bayang gitu kan, udah macet segala macam, udah capek segala macam gitu ya, jadi ya malas aja gitu kan. Tapi kalau naik bus udah murah, tinggal duduk, wah enak banget deh, adem pula, full AC, tidak kayak dulu gitu ya. Jadi saya turun dulu biar nggak jatuh nih, soalnya lumayan tinggi nih shelter nih. Ini saya di Duku Atas, dan ini nanti juga Duku Atas itu menjadi fokus pemerintah Jakarta juga, katanya mau bikin TOD juga ya. Jadi transportasi dari mana-mana tuh akan terpusat di sini, salah satunya di Duku Atas. Ini juga terkoneksi dengan MRT, terkoneksi juga dengan LRT, ya kan, Transjakarta, termasuk KRL komuter lain. Pokoknya gitu ya, Jakarta itu dan sekitarnya dan daerah penyangga itu di Jabodetabek sekarang sudah benar-benar terkoneksi dengan transportasi. Infrastruktur transportasi itu penting, ya kan, bagi masyarakat untuk bermobilisasi. Yang penting murah. Nah, itu dia. Kembali ke pemerintah sendiri ya kan, bagaimana mengatur untuk mensubsidi, karena kita tahu kan Transjakarta kan disubsidi ya, apa namanya, tiketnya, termasuk komuter lain. Nah, kalau subsidi dicabut ya pasti harga juga naik ya, posisi begitu. Nah, itu yang pentingnya kita sebagai warga negara untuk patuh bayar pajak, karena akan kembali ke kita juga. Kita bayar pajak gitu ya. Terus nanti pajak itu digunakan oleh pemerintah sendiri untuk membangun infrastruktur. Salah satunya adalah infrastruktur transportasi, hingga memberikan subsidi kepada apa namanya, angkutan seperti di belakang saya itu, ya, membangun, memberikan subsidi gitu kan untuk kereta, untuk Transjakarta gitu kan. Nah, ya nanti pemerintah tinggal mengatur aja apakah ada potensi pembengkakan, itu kan bisa diatur. Tapi penting adalah kita sebagai masyarakat biasa
ya harus patuh untuk itu ya, membayar pajak tepat waktu, lapor gitu kan. Dan kita harapannya sih nggak dicolong ya, dalam tanda kutip ya, oleh maling-maling itu gitu ya. Dan berguna untuk masyarakat umat ya, dari pungutan pajak itu. Oke, sementara sampai sini dulu Sobat Infra ya, bagaimana update dari transportasi umum ya di Jakarta, dan saya menyebutnya Trans Jabodetabek lah ya, karena ini kita tadi bahasnya soal bus yang trayeknya itu tidak hanya Jakarta tetapi keliling sampai keluar Jakarta, termasuk ke New Jakarta yang notabene itu masuk di area Banten ya. Ini saya melintas di Ciliwung. Oke Sobat Infra, terima kasih yang telah menonton sampai habis, dan bagi Sobat Infra yang kebetulan melihat video saya di beranda YouTube, selamat menonton, selamat subscribe, like, and share video ini. Dan Sobat Infra yang sudah mengikuti sejak awal ya, terima kasih supportnya. Saya doakan semoga Sobat Infra sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti rezeki melimpah. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam infrastruktur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.